Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan di tanggal 14 Maret 2021. Di hari Minggu, di hari Raya Nyepi, kita bersyukur ada waktu, ada kesempatan yang Tuhan beri. Walaupun kita di rumah masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Hanya oleh anugerah Tuhan, biarlah kasih, karunia, dan ucapan syukur yang kami nyatakan lewat doa kami, lewat sembahyang kami, lewat puji-pujian kami. Dan kami bersyukur kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman, melakukan firman di dalam hidup kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-86, ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12. Bahwa saya akan membacakan bagi kita, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini. Tentunya kita ingin di dalam hidup ini Tuhan menunjukkan jalan yang baik, jalan yang indah, jalan yang lurus, jalan yang bisa kita nikmati hidup bersama dengan keluarga, dengan pekerjaan kita, dengan segala aktivitas yang kita miliki. Oleh sebab itu di dalam segala sesuatu itu kita ingin minta pimpinan Tuhan. Ayat ini di sini dikatakan di dalam pasal yang ke-86 mengatakan bahwa ini permohonan kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan di dalam keheningan kita, dan di dalam ketenangan kita, di dalam keberadaan kita memohon pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita bahwa mengapa kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan bagi kita. Mengapa kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan-jalan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Bahwa berbicara bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana jalan Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan kita menemukan jalan buntu, jalan yang tidak menentu, harapan hidup yang tidak menentu. Ketika kita menyelesaikan masalah yang satu, datang lagi masalah berikutnya, terus menerus. Maka Tuhan meminta kepada kita supaya kita datang kepada Dia dengan meminta petunjuk, meminta pertolongan, supaya Dia dapat menunjukkan jalan yang terbaik. Bagaimana kita melihat jalan yang pertama yang ditunjukkan oleh Tuhan? Supaya apa? Yang pertama, supaya kita hidup menurut kebenarannya. Bahwa kita meminta petunjuk, pertolongan kepada Tuhan, supaya Dia menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kita. Dia ada jalan kehidupan, Dia jalan keselamatan, Dia jalan yang memberikan kita kepada pertolongan demi pertolongan yang ajaib bagi kita. Dan juga yang kedua, bahwa mengapa kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan bagi kita. Yang kedua, supaya kita dibulatkan hati kita untuk takut akan nama-Nya. Supaya kita bulatkan hati, tekad kita, ketulusan kita, keinginan kita kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat takut akan nama-Nya. Bahwa Dia adalah nama yang berkuasa, nama yang penuh dengan kemuliaan, nama yang ajaib. Oleh sebab itu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita akan dipimpin oleh-Nya. Kita percaya dengan mengandalkan Dia, maka hidup kita akan dilimpahi sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada kasih, ada kelemah lembutan. Di dalam segala pekerjaan kita taruhkan Yesus Kristus Tuhan itu menjadi sandaran utama kita. Yang ketiga adalah mengapa kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan bagi kita. Yang ketiga adalah supaya apa? Kita dapat bersyukur. Supaya kita dapat bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kita ingin ketika dalam kegelapan, ketika keadaan hidup tidak menentu, kita ingin supaya kita tetap bersyukur di dalamnya. Karena di dalam kegelapan, kesulitan yang ada, melatih kita untuk percaya, melatih kita untuk beriman, melatih kita untuk berharap, melatih kita untuk mengandalkan Tuhan, melatih kita untuk dewasa di dalam iman.
Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita minta pertolongan supaya Tuhan menolong kita di dalam doa kita, di dalam keluh kesah kita, di dalam segala sesuatu yang kita miliki. Kita bergumul, Tuhan, masalah saya berat. Saya ingin keluar dari persoalan ini, keluar dari tekanan ini, keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Tuhan, tunjukkan jalan itu kepadaku. Tunjukkan jalan itu bagiku. Oleh sebab itu kita berharap memohon kepada Tuhan, minta pimpinan dan hikmat Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati kita. Dengan apa? Memuliakan namanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan yang singkat mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita berdoa, berharap kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah segala pergumulan hidup kita. Mari, mengapa kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menemukan jalan bagi kita, yaitu yang pertama supaya kita hidup menurut kebenaran, yaitu Yesus adalah jalan kebenaran itu. Supaya kita apa? Yang kedua, supaya kita bulatkan hati untuk takut akan namanya. Yang ketiga, supaya kita bersyukur kepada Dia dengan segala sesuatu yang kita miliki. Karena bersyukur kepada Tuhan, biarlah Tuhan menunjukkan jalan bagi kita di dalam berkat dan pimpinan dalam keluarga, pekerjaan dan rumah tangga kita. Maka diberkati oleh Tuhan. Maka lakukan kebaikan demi kebaikan, maka berkat Allah akan tercurah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Hanya oleh anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami merenungkan firman. Biarlah firman yang singkat ini menunjukkan jalan bagi kita, bagi kami semua untuk terus mengandalkan Tuhan, terus memuliakan Tuhan, terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Demi nama Yesus, haleluya.